Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Fadila Rahman dari R001 Fakultas Pertanian Program Studi Kehutanan Universitas Jambi dengan NIM L1A11952. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai interaksi antar spesies dalam agroforestry. Oke, kita mulai. Tahun 1997, De Forest et al. Mengatakan bahwa agroforestry dikelompokkan menjadi dua, yaitu sistem agroforestry sederhana dan juga sistem agroforestry kompleks. Sistem agroforestry sederhana merupakan pohon secara tumpang sari dengan satu atau beberapa jenis tanaman semusim. Pepohonan bisa ditanam sebagai pagar mengelilingi petak lahan tanaman pangan atau ditanam berbaris dalam larikan sehingga membentuk lorong atau pagar. Sementara sistem agroforestry secara kompleks merupakan suatu sistem pertanian menetap yang berisi banyak jenis tanaman yang berbasis pohon, beraneka jenis komponen seperti pepohonan, perdu, tanaman musiman, dan rerumputan dalam jumlah yang banyak. Kenampakan fisik dan dinamika di dalamnya mirip dengan ekosistem hutan alam, baik itu hutan primer maupun hutan sekunder. Nah, berikut merupakan contoh gambaran interaksi antar spesies dalam agroforestry. Kita masuk pada prinsip-prinsip umum produktivitas. Dalam pengertian biologi, produksi tanaman dapat digambarkan sebagai sistem konversi dari energi surya menjadi energi kimia yang dapat ditransport dan disimpan. Konversi ini terjadi melalui suatu proses reaksi yang disebut dengan fotosintesa. Pemahaman akan prinsip-prinsip umum yang mendasari proses tersebut sangat penting dalam sistem manajemen produksi dan eksploitasi potensial produksinya, serta penekanannya adalah bagaimana pengelolaan tanaman dapat memperbaiki dan meningkatkan fotosintesis. Kita masuk pada bagian fotosintesis. Fotosintesis ini sendiri terdiri dari fiksasi karbon pada jaringan hijau tanaman dengan bantuan sinar matahari. Organel sel tanaman yang berfungsi sebagai penangkap energi matahari adalah klorofil yang berada dalam kloroplas. Laju fotosintesa dapat dihitung dengan cara mengukur besarnya karbon dioksida yang difiksasi setiap satuan luas daun dalam satuan waktu. Dikenal jenis tanaman C3, C4, dan Chem. Contoh C3 yaitu jenis rumput-rumputan musim dingin seperti gandum, padi, Jawa wood, jenis dikotil seperti legum, kapas, tembakau, kentang, dan hampir semua jenis pohon. Serta contoh C4 yaitu rumput-rumputan di musim panas seperti singkong, tebu, dan contoh Chem kebanyakan spesies berair dapat beradaptasi pada kondisi kering seperti nanas, lidah buaya, dan lain-lain. Salah satu perbedaan utama antara C3 dan C4 adalah terjadinya peningkatan efisiensi fotosintesis pada tanaman C4. Hal ini karena spesies C4 sedikit atau bahkan tidak mengalami fotorespirasi pada siang hari. Sebaliknya, spesies C3 mengalami fotorespirasi yang menyebabkan hilangnya karbon dioksida atau CO2 pada siang hari. Produktivitas tanaman yaitu jumlah pertumbuhan yang dapat dicapai oleh suatu tanaman pada suatu periode waktu tertentu merupakan fungsi laju fotosintesis yang bersih. Fotosintesis itu hanya di sel-sel hijau hanya dalam cahaya atau siang hari menggunakan karbon dioksida dan juga air, melepaskan O2 atau oksigen. Energi matahari diubah menjadi energi kimia digunakan untuk produksi karbohidrat, menyebabkan peningkatan bobot atau berat. Sedangkan respirasi yaitu di semua sel hidup yang aktif sepanjang waktu menggunakan produk fotosintesis dengan melepaskan karbon dioksida dan juga air. Energi yang dilepaskan dengan memecahkan karbohidrat dan protein menyebabkan penurunan bobot atau berat.
Nah, spesies agroforestry itu terdapat pohon-pohon multiguna, multi-purpose trees atau MPTS. Semua pohon multiguna, semak, tanaman tahunan berkayu yang penting dalam agroforestry diantaranya yaitu pohon buah, pakan ternak, spesies kayu bakar. Asumsi bahwa spesies agroforestry hanya terdiri atas MPTS adalah salah. Spesies herba sama pentingnya dalam agroforestry. Pohon-pohon multiguna atau MPTS kegunaannya lebih dari satu, baik sebagai fungsi jasa ataupun produksi, seperti pakan ternak, pohon kayu bakar, pohon buah-buahan. Pohon serbaguna kegunaannya yaitu bahan makanan, ransum pakan ternak, bahan baku kayu, bahan baku obat-obatan, bahan baku lilin, cat minyak, larutan pewarna, serat, dan lain-lain. Sedangkan kegunaan khususnya yaitu pemecah angin, konservasi tanah, pemecah ombak, perlindungan terhadap hembusan debu dan pasir, fiksasi nitrogen, mulsa, sosial budaya, regulasi iklim, serta mikro dan juga penaung. Contohnya pada kapuk gamal, Kaliandra, Parkia sepiosa, serta Azadirachta indica. Next, interaksi antar komponen. Seluruh anggota komunitas yang menggunakan sumber daya alam untuk tumbuh seperti cahaya, air, hara, dan karbon dioksida atau CO2 sering berinteraksi negatif melalui kompetisi. Ketersediaan cahaya menjadi faktor pembatas pada banyak keadaan, khususnya pada keadaan tanah yang subur dan air yang cukup. Dan arti penting cahaya akan berkurang pada kondisi semi arid sebagaimana pada tempat dengan tingkat suburannya itu rendah. Pengetahuan bagaimana kompetisi hara terjadi di lapangan amat terbatas karena sulit memisahkan kompetisi hara dari kompetisi cahaya, air, dan juga alelopati. Nah, penelitian tentang tanah juga akar biasanya lebih sulit dilaksanakan daripada penelitian bagian atas permukaan tanah. Kompetisi air berperan penting dalam produktivitas sistem agroforestry, terutama di daerah yang kering. Interaksi tanaman. Beberapa contoh jenis-jenis pohon agroforestry yang memiliki efek alelopati, komponen yang beracun pada beberapa pohon agroforestry seperti akasia, Cyanoleucosides, Fluora ketate, tannins, dan juga Kaliandra calothyrus tannin. Peran efek interaksi antara pohon dan komponen lain pada sistem agroforestry tergantung pada sifat jenis, kerapatan tanaman, pengaturan jarak tanam, serta pengelolaan pohonnya. Opsi manajemen untuk meningkatkan pertumbuhan di dalam sistem agroforestry, perbaikan iklim, mikro, pemupukan, aplikasi mulsa, irigasi, pengelolaan lahan, mengadopsi jenis, serta suplemen dan juga feeding. Dan yang terakhir, opsi manajemen untuk menghambat pertumbuhan yaitu pruning, pollarding, root pruning, trenching, naungan, herbisida, dan juga perumputan atau browsing. Oke, sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video ya guys. Bye bye.